Halo guys, welcome back to my channel, tempat belajar untuk lolos tes CPNS kali tes bersama saya Penesia Simanjuntak. Pada video kali ini kita akan belajar soal tes karakteristik pribadi dengan tema profesionalisme. Nah, seperti sebelumnya kita belajar dulu apa itu tes karakteristik pribadi dengan tema profesionalisme. Yang mana tujuannya adalah untuk menguji apakah peserta tes mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Di garis bawahi ya teman-teman, melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Seperti biasa, teman-teman jawab terlebih dahulu, baru kita selesaikan secara bersama-sama. Suatu hari Anda dimarahi oleh atasan Anda karena terlambat mengumpulkan laporan kerja, sehingga Anda dinilai kurang bertanggung jawab dan membuat image Anda buruk. Sedangkan fakta Anda terlambat mengumpulkan tugas karena printer perusahaan yang akan Anda gunakan bermasalah. Sikap Anda: A. Meminta maaf kepada atasan dan berjanji tidak mengulangi hal yang sama. B. Minta maaf dan menjelaskan bahwa kesalahan tersebut bukan semata-mata karena Anda. Opsi C. Menjelaskan bahwa printer untuk mencetak laporan bermasalah. D. Minta maaf dan menjelaskan jika keterlambatan Anda karena printer perusahaan yang bermasalah. Dan opsi E. Tidak terima karena seharusnya perusahaan juga memfasilitasi semua sarana penunjang kerja karyawan. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi D. Minta maaf dan menjelaskan jika keterlambatan Anda karena printer perusahaan yang bermasalah. Nah, mari kita analisis jawaban secara bersama-sama. Opsi D adalah opsi yang paling tepat karena Anda dengan penuh kesadaran meminta maaf dan menjelaskan mengenai kondisi printer perusahaan. Untuk opsi A, meminta maaf kepada atasan dan berjanji tidak mengulangi hal yang sama, ini poinnya 4, kurang tepat karena Anda tidak bisa berjanji tidak mengulangi hal yang sama, bisa saja terjadi kejadian berulang. Dan untuk opsi B, meminta maaf dan menjelaskan bahwa kesalahan tersebut bukan semata-mata karena Anda, ini juga kurang tepat karena cara penyampaiannya terkesan tidak bertanggung jawab, jadi poinnya 3. Opsi C menjelaskan bahwa printer untuk Anda mencetak laporan bermasalah, kurang tepat karena tidak ada unsur untuk meminta maaf di sini ya teman-teman, jadi poinnya 2. Pada opsi E, menunjukkan sikap yang tidak profesional dalam bekerja dan hanya menyalahkan perusahaan saja, seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua, silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, sudah dapat jawabannya, kita selesaikan secara bersama-sama. Anda bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran besar di ibu kota. Ketika restoran sedang ramai, tiba-tiba saudara Anda datang meminta tolong kepada Anda untuk mengantarkan ke bandara, karena tidak ada yang bisa mengantarkannya. Sikap Anda: A. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara. B. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkan. C. Menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. D. Meminta saudara Anda untuk menunggu karena restoran ramai dan mengantarkan ke bandara setelah restoran sepi. Dan opsi E. Meminta teman kerja Anda untuk mengantarkan saudara Anda ke bandara karena restoran sedang ramai sehingga Anda tidak dapat mengantarkannya sendiri. Dan opsi yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi C. Menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. Pada soal ini menanyakan profesionalisme Anda dalam bekerja. Sehingga saat restoran sedang ramai, tentunya Anda tidak bisa pergi untuk mengantarkan saudara Anda, apapun alasannya. Jadi hal yang paling tepat dengan poin kelima adalah opsi C, menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. Untuk opsi lainnya, untuk opsi D, meminta saudara Anda untuk menunggu karena restoran ramai dan mengantarkannya ke bandara setelah restoran sepi, ini kurang tepat dan poinnya 4, karena walaupun restoran sudah sepi, kita tidak bisa membuat saudara kita menunggu untuk pergi ke bandara dan juga meninggalkan pekerjaan kita. Untuk opsi E, poinnya 3, karena di sini kurang tepat, restoran sedang ramai sehingga teman kita belum tentu juga bisa mengantarkan saudara kita untuk pergi ke bandara.
Dan untuk opsi B, meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara kita ke bandara, ini tidak mungkin meninggalkan restoran saat sedang ramai dan terkesan tidak bertanggung jawab. Dan untuk opsi A juga opsi yang paling tidak tepat karena meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara dan kita di sini tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan meninggalkan pekerjaan kita. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi C dengan menyarankan saudara kita untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. Seperti itu ya teman-teman, kalau kita jumpa soal seperti ini mengutamakan prioritas pekerjaan. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga, silakan dijawab. Tim Anda mendapat tugas dari atasan Anda untuk membantunya menyelesaikan dokumen-dokumen penting yang harus dibawanya dalam rapat petinggi perusahaan. Dokumen yang harus disiapkan cukup banyak. Namun, salah seorang rekan Anda sulit untuk diajak bekerja sama dan cenderung menganggap sepele tugas yang diberikan atasan. Perilaku dan sikapnya bahkan dapat berbahaya bagi keselarasan di tempat kerja. Sikap Anda, A. Meminta atasan untuk menegurnya agar bisa diajak bekerja sama. B. Memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawab. C. Menyuruhnya untuk menyelesaikan tugasnya secepat mungkin. D. Membiarkan saja karena bukan urusan Anda untuk menegurnya. Dan opsi E. Memintanya untuk tidak menganggap sepele setiap pekerjaan. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi B. Memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawab. Pada soal ini berfokus pada sikap dari rekan kerja kita yang menganggap sepele tugas, sehingga kita harus memberinya pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Maka poin yang paling tinggi pada opsi B, poinnya 5, memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawab. Untuk opsi C, menyuruhnya untuk menyelesaikan tugasnya secepat mungkin, poinnya 4, karena ada kata menyelesaikan tugas secepat mungkin, jadi pekerjaannya nanti terburu-buru dan tidak maksimal. Dan untuk opsi E, memintanya untuk tidak menganggap sepele setiap pekerjaan memang bagus, namun alangkah baiknya kita berikan pengertian terlebih dahulu. Dan untuk opsi A kurang tepat, meminta atasan untuk menegurnya agar bisa diajak bekerja sama, kita tidak usah dulu sampai kepada atasan, dan kita terlebih dahulu memberikan pengertian karena pada kasus ini teman kita belum melakukan kesalahan secara berulang kali. Lain halnya jika ada kasus sudah diberikan pengertian tapi tetap melakukan kesalahan, maka itu memang kita harus melapor kepada atasan. Dan untuk opsi D adalah opsi yang paling tidak tepat karena membiarkan saja karena bukan urusan Anda untuk menegurnya. Di sini kita tidak ada rasa empati kepada teman dan tidak bertanggung jawab juga terhadap pekerjaan. Sehingga poin tertinggi ada pada opsi B, memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke latihan soal yang keempat. Silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, kita selesaikan secara bersama-sama. Anda bekerja sebagai seorang karyawan di instansi pemerintahan. Hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja karena Anda sudah mengambil cuti selama seminggu ke depan untuk menjenguk orang tua suami, istri Anda yang lagi dilanda musibah. Sebelum cuti, Anda harus menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu. Namun tiba-tiba Anda diajak atasan Anda untuk menemaninya ke kantin untuk mengobrol mengenai pekerjaan dan makan di waktu jam kerja. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Menyetujuinya dan segera langsung ke kantin. B. Menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu baru kemudian bergegas menuju ke kantin memenuhi panggilan atasan. C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Opsi D. Melaporkan atasan Anda kepada Badan Kepegawaian agar mendapat teguran. Dan opsi E. Meminta tolong rekan kerja lain untuk menghentikan Anda menemani atasan di kantin. Opsi yang paling tepat pada soal ini adalah C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme bekerja. Tanggung jawab dan kesadaran diri akan peraturan yang ada. Ini adalah hal yang dituntut pada soal ini, di mana pada kasus ada pekerjaan yang belum selesai sebelum Anda cuti, lalu atasan mengajak Anda ke kantin untuk membicarakan kerjaan, sekaligus makan. Maka sikap yang paling tepat adalah dengan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme dalam bekerja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk opsi lainnya, untuk opsi B, menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu, baru kemudian bergegas menuju ke kantin memenuhi panggilan atasan, poinnya 4. Ini kurang tepat karena
Pekerjaan yang dilakukan nanti kurang sempurna karena terburu-buru untuk menyelesaikan pekerjaan karena ingin bergegas menemui atasan. Dan untuk opsi E, meminta tolong rekan kerja lain untuk menghentikan Anda menemani atasan, ini juga kurang tepat karena menunjukkan Anda tidak profesional dalam bekerja. Begitu juga dengan opsi A, menyetujuinya dan segera langsung ke kantin. Di sini kita tidak profesional dan tidak mengerjakan pekerjaan kita terlebih dahulu. Dan untuk opsi D, melaporkan atasan Anda kepada Badan Kepegawaian agar mendapatkan teguran adalah opsi yang paling tidak tepat karena di sini Anda melupakan profesionalisme dalam bekerja dan tidak melakukan sesuai dengan pekerjaan yang ada. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke latihan soal yang kelima. Anda seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang akan Anda lakukan? A. Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline dengan hasil sebisanya. B. Memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. C. Pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok. D. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Dan opsi E. Membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah sampai larut malam. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi D. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh banyak karyawan dan dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Untuk soal ini, kerjaan kita jika dikerjakan sendiri sampai larut malam, maka akan ada pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan maksimal karena dalam pekerjaannya disertai dengan rasa lelah dan mengantuk. Lebih baik melapor pada atasan bahwa kita membutuhkan karyawan lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Untuk opsi lainnya, untuk opsi E poinnya 4 tadi karena tidak dikerjakan dengan maksimal. Untuk opsi A, menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil sebisanya, ini juga kurang tepat poinnya 3, karena ada kata sebisanya, kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Untuk opsi B, memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur, ini poinnya 2, karena menunjukkan Anda lebih berorientasi pada uang, bukan bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Dan untuk opsi C merupakan opsi yang paling tidak tepat, karena pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok menunjukkan Anda adalah orang yang suka menunda-nunda pekerjaan dan tidak profesional dalam bekerja. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi dari D, dengan melapor pada atasan bahwa kita membutuhkan bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak, agar pekerjaannya juga mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan berikan soal tugas untuk teman-teman dan silakan dijawab di kolom komentar, nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Sedangkan Anda harus segera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Maka sikap Anda silakan teman-teman jawab ya. Kemudian untuk soal tugas yang kedua, proposal saya ditolak oleh calon investor karena dinilai kurang visible. Maka tanggapan kita silakan dijawab di kolom komentar dan jangan lupa untuk membuat poin dari 5, 4, 3, 2, 1 agar kita analisis secara bersama-sama. Nah teman-teman, sekian dulu pembahasan kita mengenai TKP profesionalisme dalam bekerja. Dan jangan lupa untuk menyimak videonya dari awal sampai akhir karena sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan pembahasan-pembahasan terbaru soal TWK, TKP, dan TIU CPNS untuk tahun 2023. Tetap semangat dan terima kasih.